melalui indera penglihatan dan hati kita, kita bersama-sama melakukan pengakuan di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa segenap pergumulan kita. Kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena saat kita hadir dalam tahta Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Tuhan ubahkan hidup kita. Mari kita ambil tahta Tuhan. Haleluya Yesus. Segala sesuatu kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai kuasa. Engkau yang mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Serah
memasuki kehidupan yang penuh berkat dan anugerah. Setiap pintu berkat boleh dibukakan, setiap pintu anugerah boleh dibukakan, dan berkatnya dicurahkan atas gereja dan jemaat. Hari ini kami bersama-sama hendak mempermuliakan Engkau di dalam ibadah kami. Kami hendak mengawalinya masuk dalam gerbang pujian. Kami percaya otoritas kuasa ilahi mengerjakannya bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang memberkati dan memulihkan. Terpuji namamu. Kami siap masuk gerbang pujian di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dalam percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Rindu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan pada kanan kiri kita. Terkadang kita tak tidur. Kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kita mau bangunkan kanan kiri depan belakang kita. Kita mau teman. Bangun. Tuhan punya berkat buat kamu. Katakan di depan belakangnya. Bangun. Tuhan punya berkat buat kamu. Karena Tuhan mampu mengubah untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan yang penuh
Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan kami, hidup kita sudah tidak akan sama lagi. Bapak satu-satunya Tuhan. Yabes sendiri ditulis di Alkitab. Ibunya menamakan Yabes, yang berarti aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi saat Tuhan perkenankan kehidupan Yabes, ia boleh menjadi yang dimuliakan Tuhan. Ia boleh mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita rindu kehidupan kita seperti Yabes. Tuhan boleh ubahkan. Yesus, kita mau naikkan doa pujian ini.
percaya doanya boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Hari ini kami rindu memahami rahasia berkat dari doa Yabes yang kami percaya ketika kami imani dan keteladanan dalam hidup Yabes kami jalani, maka akan terjadi transformasi berkat seperti yang Yabes alami. Kami rindu otoritas Tuhan bekerja sepenuhnya dalam pemberitaan firman atas hidup kami sebagai jemaat maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Otoritas Tuhan bekerja sehingga berkat firman Tuhan hari ini tidak dicuri oleh kuasa kegelapan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Kita mengucap syukur oleh sebab anugerah dan berkat Tuhan buat boleh kumpulkan kita dalam ibadah raya hari ini. Mari bersama-sama kita akan membuka kitab 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai yang ke-10. Sebagaimana tema kita, rahasia berkat Yabes. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi, sekali lagi, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya. Satu kata ini sangat penting dan vital, nanti mohon dipahami ketika kita berdoa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya uraikan secara total supaya kita tidak salah menangkap bahwa doa Yabes itu dijawab dengan begitu mudah, atau ketika Yabes berdoa tiba-tiba Tuhan menjawab. Tampaknya ada satu proses panjang yang harus kita pahami supaya kita dapat meniru keteladanan hidup Yabes dan transformasi doa berkat Yabes bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, sebelumnya saya sedikit ingin singgung, kitab Tawarik ini dituliskan oleh Ezra, hamba Tuhan. Ya, dituliskan oleh Ezra pada masa Nehemia menjadi seorang gubernur. Ezra dipercaya untuk mengelola sebuah perpustakaan saat itu yang isinya berisi perkamen-perkamen tentang kehidupan bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel, dan segala hal yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan bangsa Israel. Dan Tawarik ini merupakan sebuah kitab yang dilatar belakangi sebuah proses di mana bangsa Israel dipulangkan dari pembuangan. Dan kitab Tawarik ini secara umum, baik 1 Tawarik maupun 2 Tawarik, terbagi atas 3 bagian pokok. Yang pertama berisi tentang silsilah, runutan peristiwa silsilah dari mulai Adam, ya, tentunya sampai pada kehidupan Yabes saat itu. Dan yang kedua, kitab Tawarik ini juga berisi tentang bagaimana ketaatan hidup harus dijaga. Setiap orang Israel harus mencintai Tuhan, firman, dan rumahnya. Dan bagian yang ketiga berbicara tentang kedatangan Mesias atau Tuhan Yesus. Dua pokok itu terjadi dalam hidup Yabes. Artinya dua peristiwa yang tadi saya sampaikan itu menjadi sesuatu yang dipegang oleh Yabes, yang diperhatikan oleh Yabes, sehingga Yabes kemudian dapat menjadi satu pribadi yang hidupnya lebih terhormat, lebih mulia. Ya, dikatakan Yabes dimuliakan lebih daripada saudaranya. Dikatakan dalam King James yang honorable, ya, artinya lebih terhormat daripada saudara-saudaranya. Nanti kita akan ungkap satu persatu dengan cepat. Nah, saudara dikasih Tuhan, berkaitan dengan doa Yabes, mengapa Yabes doanya didengar? Ini berbicara tentang dua hal. Satu berbicara tentang leluhur, dan yang kedua berbicara tentang pribadi Yabes. Ini mohon dicamkan bagi orang tua, seriuslah menghadap hidup dalam ketaatan terhadap firman. Jadilah orang tua yang taat beribadah. Jadilah orang tua yang dapat menjadi teladan.
Di sisi yang lain, anak-anak jangan dekatkan hidup orang tuamu, supaya orang tuamu tetap dapat menjaga kekudusan hidupnya di dalam Tuhan. Ini dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Orang tua berjuang dalam kehidupannya untuk mempertahankan hidupnya, setia, beribadah, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga supaya firman itu menjadi dasar dalam hidupnya. Kalau setiap saat kehidupan anak-anak selalu mencobai orang tua, karena hal itu nanti kadang-kadang anak tidak berpikir. Ketika hidupnya dan karuan, ketika hidupnya mendukakan orang tua, anak-anak pikir itu urusan orang tua. Salah. Karena transformasi berkat yang diterima oleh Yabes, kenapa doa Yabes itu didengar? Salah satunya karena ada transformasi berkat perjanjian yang Tuhan berikan atas hidup leluhurnya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan dengan baik. Kalau kita lihat dalam perikop pasal 4 ini, ya, 1 Tawarik pasal 4 ini disebutkan perikopnya keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Itu kenapa tadi saya katakan kitab Tawarik ini berisi, ya, tentang silsilah keturunan. Yang pertama, kenapa Yabes hidupnya diberkati dan doanya dijawab? Karena leluhurnya merupakan orang-orang yang punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan dalam kitab Kejadian, ada banyak catatan yang saya tulis. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, Kejadian 21 ayat 12, Kejadian pasal 13 ayat 27, Kejadian pasal 33 ayat 49. Saudara, ini berisi tentang silsilah keturunan sampai pada akhirnya Yabes itu lahir. Meskipun Yabes dikatakan merupakan keturunan dari Yehuda, dari cabang yang lain, tetapi ingat, sama seperti ketika Tuhan, ya, melihat bagaimana kehidupan Yakub, saat itu memang dia dikatakan menipu, tetapi Tuhan berkata melalui Ishak bapaknya, bagaimanapun juga ia tetap orang yang diberkati. Karena di kemudian hari ibunya memahami konteks nama Yakub itu berbeda, bukan lagi penipu. Dan apalagi setelah dalam perjalanan hidupnya jauh lebih berkenan kepada Tuhan, dimeteraikan dalam hidupnya dengan sebutan Israel. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mentransformasikan berkat dalam kehidupan Abraham. Kenapa? Karena Abraham sebagai orang tua taat hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya sesuai dengan kebenaran firman. Nurut kepada Ishak. Ishak juga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ishak menerima janji berkat dari Abraham. Ishak menurunkannya kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub menjadi orang yang diberkati. Yakub menjadi orang yang taat, setia dalam hidupnya. Dia mengalami pergulatan dengan Tuhan. Yakub masih ingat. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub hidupnya diberkati, dan pada akhirnya lahirlah Yehuda. Saudara, kalau baca dalam kitab Kejadian, Yehuda dari antara seluruh saudara-saudaranya pada akhirnya menjadi pribadi yang paling diberkati. Sehingga ada pujian, dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan umatnya, dia bunuh batu keselamatanku. Artinya apa? Yesus Kristus pun berasal dari keturunan Yehuda. Saudara dikasih Tuhan, mari kalau kita ingin anak-anak kita hidupnya diberkati, transformasikan berkat mulai sekarang dengan belajar hidup taat, setia kepada Tuhan, kerjakan firman-Nya. Untuk anak-anak, jangan membuat duka cita orang tua. Ini pesan firman Tuhan, supaya orang tuamu dapat menjaga kekudusan hidupmu, supaya orang tuamu dapat menjaga perilaku hidupnya sesuai dengan firman, supaya orang tuamu punya ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan orang tuamu untuk beribadah, kesetiaan orang tuamu mengerjakan firman Tuhan, dan upaya orang tuamu menjaga kekudusan hidup untuk tidak marah dan lain sebagainya akan mendatangkan berkat bagi hidup. Ini yang pertama. Jadi hati-hati ketika kita, terutama sebagai anak-anak, hidup seenak diri, ya, tanpa disadari melukai, mendukakan orang tua sehingga orang tua tidak bisa konsentrasi hidupnya di dalam Tuhan. Ingat, ya, bukan berkat yang kita terima dari itu Tuhan. Ini dengan baik-baik. Dan kita sebagai orang tua, mari berjuang menjaga kekudusan hidup kita, punya kesetiaan beribadah kepada Tuhan, kerjakan firman-Nya seperti yang tadi saya sampaikan dalam kata pengantar tentang isi daripada kitab Tawarik ini. Maka tidak hanya hidupmu yang diberkati, keturunanmu juga akan diberkati.
untuk lebih memperkuat dasar daripada ini, kita buka Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud berbicara. Kenapa saya ambil tokoh Daud? Karena Daud juga bagian daripada keturunan Yehuda. Artinya apa? Daud melihat tidak pernah terjadi kalau orang tua itu hidupnya benar, dia akan ditinggalkan oleh Tuhan seterusnya. Dan tidak pernah Daud melihat dalam catatan hidupnya, dalam perjalanan sebelumnya bangsa Israel, orang-orang tua yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, anak cucunya sampai meminta-minta roti. Ini berbicara tentang berkat pemeliharaan. Ini yang pertama. Kenapa doa Yabes didengar? Karena Yabes merupakan keturunan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Yabes merupakan keturunan orang-orang tua, leluhur yang hidupnya berkat di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi dicatat nanti bagi kita semua sebagai orang tua dan sekaligus anak-anak. Ini ada dua pesan. Kemudian yang kedua, karena Yabes memiliki kehidupan dan doa yang benar. Saudara dikasih Tuhan, kenapa Yabes lebih dimuliakan? Kenapa Yabes doanya didengar? Ingat baik-baik, karena Yabes menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya percaya meskipun di dalam Alkitab tidak ada banyak tulisan tentang Yabes, tetapi saya pegang pada satu prinsip, orang tidak mungkin diberkati hidupnya kalau hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Yabes hidupnya benar kepada Tuhan. Dia ibadahnya juga benar di hadapan Tuhan. Enggak mungkin tidak. Kenapa? Tadi saya katakan seperti dalam pengantar. Kitab ini juga berisi di bagian kedua, tentang bagaimana hidup bangsa Israel harus punya kesetiaan kepada Tuhan dalam ibadah. Harus menjaga hidupnya seturut dengan firman atau Taurat yang berlaku saat itu. Setiap bangsa Israel hidupnya harus menyembah kepada Tuhan. Ini kenapa saya katakan hidup Yabes itu benar. Meskipun Yabes terlahir, ada kemungkinan terlahir bukan di Israel tapi di pembuangan, tetapi dia tetap memegang catatan-catatan penting perjalanan leluhur mereka yang hanya menyembah Tuhan yang saat itu mereka sebut dengan nama Yahweh. Pernah diingatkan oleh Musa, Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Sering kali saya katakan ini. Dengar, Shema, dengar, hearing. Tuhan Allahmu itu esa, yang mereka sebut dengan nama Yahweh. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yabes orang yang hidupnya benar. Catatan leluhur orang-orang tua leluhurnya itu dipegang dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Taurat Tuhan. Dan dia hanya menyembah kepada Allah yang benar. Hidupnya tidak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran di luar. Nah, ini sedikit saya menyinggung pengajaran-pengajaran di luar. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mulai sekarang hati-hati dengan adanya kondisi yang chaos. Saya cukup kenal dengan materi sosiologi. Sebuah kehidupan atau masyarakat yang sedang chaos, kacau, itu pasti mereka berangan-angan, apalagi kalau kondisinya terpuruk, akan hadirnya seorang pembebas, sehingga muncul gerakan yang namanya mesianistis. Kita sering mendengar pada waktu dulu ada gerakan namanya Imam Mahdi. Di kehidupan kekristenan kita kenal dengan mesianistis, kata Mesias, penyelamat. Sehingga muncul nanti sesuai firman Tuhan pengajaran-pengajaran di akhir zaman. Bahkan di dalam beberapa catatan yang ditulis oleh Paulus, pengajarannya mirip seperti pengajaran firman. Tapi hati-hati, itulah yang nanti menyulitkan orang Kristen membedakan pengajaran yang benar dan yang tidak benar. Jadi saya sebagai hamba Tuhan berpesan, kalau sekiranya ada kunjungan-kunjungan dari orang yang mengatasnamakan gereja lain atau kelompok lain di luar konteks Isa Masih, tolong berkata tidak. Kalau menyampaikan sesuatu pengajaran atau dogma, kalau mungkin seolah-olah seperti firman, tanyakan ke saya sebelum Bapak Ibu melangkah atau mempersilahkan yang bersangkutan untuk masuk, supaya kita tidak terseret
Ya, sekarang saat ini ada pengajaran-pengajaran yang konsep dasarnya itu Isa Al-Masih. Ya, Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih itu hampir menguasai sekitar 70%. Bahkan umat kepercayaan yang lain masuk ke sana, membentuk komunitas tersendiri. Ini ada. Kita belajar kembali kepada Yabes. Yabes hidupnya tidak terpengaruh oleh kondisi pengajaran, oleh kepercayaan bangsa yang saat itu pernah dia tinggal. Ya, untuk membuktikan mari kita lihat di dalam pasal yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, bukan kepada yang lain. Yabes berseru, dia tidak hanya hidupnya benar, tapi dia juga memiliki kehidupan ibadah yang benar. Dia berdoa hanya kepada Allah Israel, bukan kepada Allah yang lain. Ini berarti proses transformasi spiritual dari orang tuanya berhasil. Dari lingkungannya berhasil. Itu kenapa tadi saya katakan, anak-anak jangan dukakan orang tuamu, jangan buat susah orang tuamu. Jaga hidupmu benar, supaya orang tuamu juga dapat mendidik, mengajar kalian dengan cara yang tepat. Saya berkata tidak ada orang tua bisa mendidik dengan konteks rasio dan konteks keimanan benar kalau dalam kondisi marah. Coba saya mau tanya, ada nggak orang tua yang bisa mendidik dengan baik ketika emosi? Nggak ada. Ya, bahkan kita ingat cerita maling kundan. Bukan berkat, kutuk. Hati-hati. Kenapa saya katakan anak-anak? Hati-hati sekarang. Jangan berpikir dengan adanya kebebasan engkau memiliki pendidikan yang tinggi, engkau bisa seenaknya kepada orang tua. Nggak bisa. Karena bagaimanapun juga orang tua dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan keberadaan kita di dunia. Dan melalui keberadaannya kita menjadi saat ini. Ini pesan firman Tuhan, hati-hati. Ya, jadi Yabes, saya kembali lagi, kehidupannya benar di hadapan Tuhan dan doanya benar. Dia tidak menyampaikan doa kepada Allah lain. Dan doanya diawali dari kata kiranya. Kata kiranya ini mengandung sebuah konsep pemahaman betapa Yabes memiliki kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ini berisi tentang doa permohonan. Ya. Walaupun kita merupakan gereja yang berada di bawah denominasi, ya gereja-gereja Pentakosta, tetapi tetap belajar tentang etika bahasa dalam doa. Belajar etika hati saat berdoa. Karena kita bukan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan. Sementara kita ini hamba-hambanya. Kita ini anak. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, sikap hati kita harus hormat kepada Dia. Kita tidak dapat berdoa dengan sembarangan. Konsep hati kita harus merendah di hadapannya. Tanpa campur tangannya, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pahamlah bahwa kita ada dalam kondisi ketidakberdayaan tanpa campur tangan Tuhan. Situasi dan sikap hati yang seperti itu harusnya ada dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita tidak bisa berdoa dalam kesombongan. Karena doa dalam kesombongan tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita tidak boleh berdoa dalam kondisi marah. Kita lihat perjalanan bangsa Israel marah kepada Tuhan. Ketika dia menyampaikan sesuatu kepada hambanya dengan kondisi emosi, apa yang terjadi? Enggak berkat yang diperoleh, tapi kutuk dan hukuman yang diterima. Oleh sebab itu mari belajar seperti Yabes. Ya, hidupnya menyukacitakan orang tua, memperhatikan pelajaran leluhurnya, dan yang kedua, dia menerapkan pengajaran itu dalam hidupnya. Dia hidup benar dan kepada Tuhan. Dia hidup dalam kotak ibadah benar hanya kepada Allah Israel, dan dia berdoa juga kepada Allah Israel. Dan catatan, Yabes juga merupakan pribadi yang setia beribadah. Ini yang kedua. Ya. Nanti ada beberapa catatan sebetulnya, tetapi karena ada masalah teknis sehingga poin tidak bisa dikerjakan. Ya, mari kita lihat, saudara. Di Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, bagian akhir dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik,
tetapi doa orang benar didengarnya. Yabes hidupnya benar, sehingga doanya didengar. Kenapa? Doanya ada kuasa. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudara, Yabes memiliki sudut pandang terhadap keadaan dari sudut pandang yang positif. Dia memiliki pemikiran bahwa kondisi sekarang yang buruk dapat diubahkan ketika kita melibatkan Tuhan. Kadang-kadang kalau orang berpikir kondisiku nggak memungkinkan untuk kuliah, kondisiku tidak baik, tidak mungkin saya bisa menghadapi masa-masa baik. Ya, kemarin saya komunikasi dengan seorang teman, dia hanya seorang penjual koran, serius penjual koran di daerah saya, penjual koran, dan ibunya hanya guru SD saat itu. Tapi kedua anaknya diterima di BI Pusat. Ya, semua pendidikannya itu free karena kita banget. Dan terakhir saya dengar luar biasa, dia sempat kebingungan untuk kelola rumah karena dia punya 4 rumah dan 3 apartemen. Kondisinya tidak mungkin penjual koran ya lempar ke sana kemari dari rumah ke rumah, saya tahu. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Tapi bapak dan ibunya kehidupannya luar biasa di hadapan Tuhan. Perpuluhannya taat, ibadahnya taat. Dia tidak bisa main-main terhadap pelanggaran. Bahkan hamba Tuhan yang tidak benar ditegur langsung secara pribadi. Tidak bisa main-main dia hidup. Dan apa yang terjadi? Anaknya hidupnya diberkati. Kondisi yang ada, yang buruk sekalipun, ketika kita melibatkan Tuhan dan kita belajar hidup benar, itu bisa dibalikkan oleh Tuhan. Saudara, kalau tadi Mbak Ines menyampaikan kata Yabes itu sendiri kan maknanya kesakitan. Ada makna lain dilahirkan dalam kondisi kesusahan. Ada makna lain dilahirkan dalam kondisi tertekan. Bagaimana tak bisa orang dapat melahirkan dengan kondisi yang baik? Dia ada di pembuangan. Bagaimana dia bisa melahirkan dengan baik sebagai bangsa yang terbuang? Kesejahteraan tidak memungkinkan. Meskipun ada beberapa tafsir proses kelahirannya yang sulit, itu yang menyebabkan dia diberi nama Yabes. Tapi Yabes ini berbicara tentang penderitaan, kesakitan. Dan kadang-kadang kalau orang sudah berpikir situasi kondisiku tidak baik, orang tuaku, mohon maaf istilahnya, dari kalangan grup bawah, nggak mungkin aku bisa sukses hidup. Saya berkata, sopo ngomong. Siapa yang bilang? Kalau itu mau katakan berarti engkau sudah memutus jalan berkat sendiri daripada Tuhan. Yabes memiliki sudut pandang yang benar terhadap hidup. Dia yakin dalam perjalanan bangsa Israel, bahkan dari kehidupan Adam sampai dia ada, tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dalam catatan Mazmur dituliskan, bahkan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Pengalaman inilah yang membuat Yabes muncul iman dalam hidupnya, sehingga dia menyampaikan doa kepada Tuhan. Kalau kondisi kita saat ini baik dalam lingkungan keluarga yang tercukupkan segala sesuatunya, mengucap syukur, jauhlah lebih setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berada dalam kondisi dan situasi keluarga yang tidak baik, ya mohon maaf istilahnya, kita sampai menjadi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan sekalipun, tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bekerja dan berkarya dalam hidup kita, mengubahkan kita menjadi orang-orang yang punya kehormatan seperti yang diterima oleh Yabes. Yabes dikatakan dimuliakan, ya honorable. Dia menjadi orang yang terhormat dalam hidupnya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Meskipun dia diberi nama Yabes, tapi konsep pemberian nama bahkan yang disampaikan ibunya itu tidak menyebabkan hidupnya terintimidasi oleh keadaan. Jadilah anak-anak yang struggle, ya, yang kuat menghadapi segala sesuatu. Sebab bersama Tuhan keadaan bisa dibalik. Amin. Dan yang terakhir, Yabes meminta apa yang dibutuhkan. Itu situasi kondisi yang menyebabkan hidupnya tertekan, sehingga 4 kata doa ini, 4 kalimat doa ini, permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan meluaskan dahi
dia minta Tuhan melindungi hidupnya, sehingga malapetaka tidak akan lagi menyimpahi hidupnya. Satu saat nanti kita bedah dalam kalimat doa ini mencerminkan tidak hanya kerendahan hati, tapi Yabes seorang pekerja keras. Dia minta daerahnya, wilayahnya diperluas. Ini membutuhkan tenaga dan pemikiran. Jadi Yabes itu punya gagasan pemikiran besar, dan dia, orang Jawa bilang, berani nandangi, bukan menjadi pemalas, bukan hanya menjadi orang yang meminta. Dia meminta sesuatu dan dikerjakan. Dan dari pengalaman hidupnya yang dilihat Tuhan, bahwa Yabes orang yang betul-betul meminta hanya apa yang dibutuhkan. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Itu kenapa Tuhan berkati. Kalau terhadap kepercayaan kecil kita tidak dapat bertanggung jawab, Tuhan tidak mungkin memberikan kepada kita kepercayaan yang jauh lebih besar. Ya, bahkan kemarin dia di doa malam, saya sempat sharing dengan Pak Aryo, ya, berbicara tentang Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak setia dalam perkara mamon yang tidak jujur, maka Tuhan tidak akan mempercayakan dalam hidupmu harta yang sesungguhnya. Kadang-kadang orang berpikir mamon itu negatif. Iya, mamonnya negatif. Ketika kita sudah mendewakan uang dan kekayaan, tapi Tuhan tegur terhadap orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap uang dan kekayaan, itu ditegur Tuhan. Bagaimana mungkin keuangan kamu hambur-hamburkan, kamu pakai untuk pesta pora, sakarmu dewi diberkati Tuhan, tidak belajar untuk berhikmat mengelola keuangan, engkau akan dipercaya pelayanan? Gak mungkin, saudara. Ini Tuhan yang berkata. Ya. Jadi anak-anak mulai belajar saat ini, kelola keuangan dengan baik. Sebab engkau gak mungkin diberkati pelayanan ibadah, engkau gak mungkin diberkati oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan jemaat termasuk saya. Ketika saya dalam konteks pengelolaan keuangan boros, tidak mungkin. Ini Tuhan yang berkata di dalam firman-Nya, kalau engkau tidak setia terhadap perkara kecil, yaitu tentang mamon yang tidak jujur, bagaimana engkau bisa dipercaya harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya apa? Kehidupan kerohanian. Bagi seorang rohaniawan, bagi seorang gembala jemaat, ya, bagaimana dipercaya jemaat kalau kelola keuangan berkat materi saja tidak bisa? Jadi kadang-kadang orang berpikir uang itu mamon semua. Enggak. Ketika kita belajar mempertanggungjawabkan keuangan itu dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya juga cukup bersedih, orang bekerja keras, pembanting tulang, ya, keringat berkucuran, begitu dapat dihamburkan. Nah, ini orang bodoh, orang yang tidak punya hikmat. Dan itu Tuhan tidak akan berkati. Karena Tuhan juga pesan, ya, supaya kita belajar mengelola keuangan dengan baik. Ya, cukupkanlah daripada berkat yang ada padamu. Ya, jangan dihamburkan. Ya, belajar dari kehidupan Yusuf tentang apa yang menjadi mimpi Firaun. Ini berbicara tentang hikmat pengelolaan keuangan juga termasuk 7 tahun masa kemakmuran, 7 tahun masa kelaparan. Ini berbicara pengelolaan hikmat, saudara. Ya, makanya nanti suatu saat kita perlu sharing tentang hal ini. Dan saya yakinkan dalam hidup panjenengan semua, hal ini tidak bertentangan dengan firman. Ya, berbicara tentang uang, gereja kok ngomong tentang uang, tapi salah. Ya, harus dibahas. Karena keuangan ini kalau tidak dapat dikelola dengan benar akan jadi mamon. Tapi bagi orang yang bisa mengelola dengan benar, maka hidupnya akan jauh lebih diberkati dengan melihat. Ini 4 perkara yang harus kita pahami tentang Yabes, supaya ketika kita berdoa, ketika kita menyanyi, tidak hanya berkatnya saja yang kita pikirkan, tetapi belajar dari kehidupan Yabes. Ya, saya simpulkan bagi kita orang tua, tetaplah belajar setia beribadah kepada Tuhan, taat, ya, setia kerjakan firman, jaga kekudusan hidup. Ya, belajar juga dalam hidup kita, ya, menjadi orang-orang yang meminta kepada Tuhan itu dengan benar. Ya, belajar merendahkan hati dan kehidupan kita. Bagi anak-anak pesannya lebih banyak. 4-4-nya itu bagi anak. Ya, ayo belajar dari keteladanan baik orang tua. Jangan belajar dari sesuatu yang mungkin orang tuamu sempat melakukan kesalahan. Kalau saya perhatikan ini, Yabes juga tidak menjadi anak yang suka mengikuti kesalahan orang tua. Perjalanan bangsa Israel itu kan ada yang tidak baik, ya kan? Tapi Yabes tidak permasalahkan apa yang baik yang dicontoh. Itu kenapa Yabes hidupnya benar. Jangan sampai jadi anak lo, bapak ibu, kalau ini aku ini rantuk, ya salah. Karena kalau itu kamu akan diputus berkatmu.
Yabes itu tahu perjalanan bangsa Israel ada yang tidak baik, tapi dia tidak mau nyontoh yang tidak baik. Ya, jadi anak-anak pesannya jangan duka-citakan hati orang tua, jangan buat orang tua marah. Bila mereka bersuka cita dalam hidupnya ketika melihat engkau hidupnya. Ya, bantu pekerjaannya. Itu kenapa Pak Kadus sering berkata, yang diberkati pelayanan yang sungguh-sungguh adalah mereka yang mau membantu orang tua dengan serius. Jangan jadi anak malas di rumah. Ya, karena kalau Pak Kadus lihat nggak mungkin tak percayakan nanti ke depan untuk pelayanan yang jauh lebih baik. Ya, bagaimana kita dapat melayani di atas mimbar dengan demikian hebatnya, sementara di rumah menjadi batu sandungan bagi orang tua. Pesan juga untuk anak-anak, mari belajar dalam hidupmu, belajar seperti Yabes, meneladani orang tua, menjaga hidup yang benar. Kemudian mari belajar, kalau kondisi saat ini dalam keadaan tidak baik, jangan lihat itu sebagai kutub yang menekan. Ya, itu bisa dibalik keadaannya ketika kau melibatkan Tuhan dengan belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mari belajar meminta sesuatu dengan hikmat, dan belajarlah kelola berkat dengan hikmat. Maka ketika kita meminta, kita akan diberikan. Tidak mungkin Tuhan memberkati orang yang tidak dapat mengelola berkat. Ya. Ini pesan firman Tuhan supaya transformasi berkat daripada doa Yabes juga menjadi bagian milik kita. Yabes di tengah-tengah kesulitan dapat menuai berkat, menuai berkat di tengah tantangan zaman. Yabes terintimidasi oleh sebab makna daripada namanya, tapi dia tidak memahami itu sebagai sesuatu yang menekannya. Tapi dia bersama dengan Tuhan membalikkan keadaan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan mengupayakan selesai, nanti saya akan share ya catatan khotbah saya. Tujuan saya apa? Untuk pembinaan iman jemaat, di reinforcement, baca lagi ya, dan dilakukan. Karena saya ingatkan di beberapa waktu yang lalu, orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang betul-betul hidup benar dalam konteks kerohanian, dan orang-orang yang mau bekerja keras. Jadi pembinaan iman dapat saya lakukan dalam hal soal kerja keras, memenuhi kebutuhan hidup adalah bagian dari pandangan untuk mengupayakan. Ketika dua hal ini dikerjakan secara bersama, percaya Tuhan memberkati kita seperti memberkati Yabes. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
percaya yang akan memperoleh berkat itu. Dan hanya yang percaya yang mendeklar, menyampaikan tentang keyakinannya itu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu juga saudara, sampaikan doa permohonan ini keluar dari mulutmu. Jangan hanya mendengar orang mempersembahkan pujian dan memohon kepada Tuhan, sementara engkau hanya duduk diam. Tuhan tidak akan memberkati pemalas rohani. Tuhan akan memberkati setiap orang yang aktif secara rohani. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini keluar dari mulut saudara. Yakini dengan iman, tidak hanya Bapak Ibu Saudara yang akan diberkati, tetapi seluruh keturunan kita akan memperoleh transformasi berkat ini. Haleluya. Nyanyikan dan imani dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan membalikkan keadaanmu menjadi jauh lebih baik. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai doa permohonan kepada Dia. Dia tak boleh bersikir hawasika. Rohika matakan kamu turun di sini kita. Suki tinggi kalau kau. Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi dengan kerendahan hati mohonlah kepada Tuhan, kiranya Allah memberkati Tuhan. Rehat kahona. Oh iya, kita kalau sumur sampai di sini, kalau kalau Yesus, kalau mungkin cerita, kalau itu cerita, mungkin kalau untuk ruang Mari katakan dengan iman, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Angkat kedua tanganmu. Bapa di dalam surga, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau memberkati kami sebagaimana Yabes. Ajar hidup kami benar di hadapan Tuhan. Ajar kepada kami memiliki kehidupan doa yang benar kepada Engkau. Ajar dalam hidup kami untuk hidup menjadi seorang yang bekerja keras dan mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan berikan. Maka hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan kondisi terpuruk secara ekonomi diubahkan hidup dalam kelimpahan dalam nama Yesus. Yang kehilangan damai sejahtera dipulihkan oleh Engkau Tuhan Yesus sebagai Raja Salom dalam nama Yesus. Bahkan hari ini hamba-Mu berdoa secara khusus
Bagi mereka yang merasa terintimidasi oleh dosa masa lalu, dosa hari-hari kemarin, dosa orang tua mereka, hari ini kami mau belajar seperti Yabes. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk telah dipatahkan di atas kayu salib, dan kami menjadi orang yang dimerdekakan, dan berkat kami dipulihkan. Kami percaya tidak hanya kami yang diberkati, seluruh anak cucu keturunan kami hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita imani dengan berkata amin. Dipersilakan dulu Bapak ya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dalam ucapan syukur. Jadi Tuhan berkenan memberkati. Kita pakai bagi bersama. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kami pulang, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara dan kota kami sepenuhnya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Mohon belas kasih-Mu supaya permasalahan COVID-19 maupun masalah perekonomian dapat teratasi dalam penyertaan Tuhan. Kiranya berkat Yabes juga dapat Engkau curahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ajar para pemimpin kami untuk berlaku setia kepada Tuhan, dan biarlah mereka pun beroleh anugerah dan nikmat daripada Tuhan. Kami percaya seluruh program gereja diberkati oleh Tuhan. Renovasi dapat terjadi, pengadaan lahan parkir dapat diadakan, bahkan mobil fasilitas pelayanan dapat diadakan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kalau sertifikat hak milik atas nama gereja sudah turun. Kami bergumul untuk pastori pun akan diberkati oleh Tuhan, sehingga proses cetak sertifikat dapat diselesaikan di bulan ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup gereja dan jemaat. Bahkan kami percaya proses operasional gereja dan apa yang dibutuhkan Allah Jehovah Jireh yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersama-sama mengikuti ibadah dan telah menerima berkat di dalam ibadah kita. Sebentar kita akan pulang, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna. Kiranya turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kami, anak cucu kami, untuk hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, dalam berkat dan perlindungan Tuhan, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput dan mempermuliakan kami semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai,
Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Shalom, shalom.